senang sekali kita berjumpa lagi di Demokrasi. Ya, dan pada malam hari ini seluruh anggota Dewan dan unsur pimpinan sudah lengkap, semuanya sudah berada di ruang sidang. Untuk itu langsung saja kami persilahkan pimpinan. Terima kasih Jeng Melani dan pemirsa, kita akan memulai perbincangan ini mengenai sorotan yang biasa diberikan kepada para wakil rakyat. Meskipun mereka sering mendapatkan kritikan, namun terkesan mereka ini kok cuek bebek ya? Maaf Bu Pimpinan, saya kira nggak ada itu istilah cuek bebek. Masa cuek bebek? Lagian ngomongin bebek saya tersinggung. Oh, Aduh Pak Mucle. sebentar, ini belum apa-apa kita baru bertemu di sini di ruang sidang udah ngomongin bebek. Yang saya tahu itu malah yang ada Donald Bebek. Itu. Ini ketahuan ya bacaannya Pak Mucle masih Donald Bebek. Orang baca koran juga. Gini Pak Mucle, apa tadi kan? Cuek bebek. Cuek bebek itu cuma istilah. Artinya itu super cuek banget gitu. Oh, super cuek. Nah. Tapi kalau wakil rakyat yang cuek bebek seperti itu, saya tidak peduli. Wah. Tetapi kalau Adinda Franda yang cuek bebek sama Kakanda, bayangkan saudara-saudara, maka dunia akan menjadi sepi. Langit itu, langit bagaikan tanpa bintang. Mas Mucle, ini kita nih semuanya lagi ngomongin hal yang serius, sempet-sempetnya aja ngegombal nih. Kayaknya cocok banget deh jadi politisi nih. Ya udah, tapi kita balik lagi berbicara mengenai wakil rakyat nih. Saat ini yang sedang mendapat kritikan pedas karena rancangan pembangunan gedung DPR yang baru nih. Oh iya, betul sekali itu Jeng Dewi. Berapun mereka itu sering sekali mendapatkan kritikan ya dalam hal ini dari berbagai pihak juga. Namun ternyata rencana pembangunan gedung DPR yang baru itu terus berjalan ya. Dan inilah yang akan kita perbincangkan pada malam hari ini pemirsa, dan silahkan Jeng Melani. Terima kasih pimpinan. Wakil rakyat untuk siapa? Itulah yang akan kita perbincangkan pada malam hari ini. Untuk itu langsung saja kita sambut Vera Febianti dan Ray Rangkuti. Mbak Vera, Mas Ray, terima kasih sudah hadir Demokrasi. Iya. Pertanyaan pertama nih buat Mbak Vera langsung aja nih. Mbak Vera kan dari Partai Demokrat ya, dan kita tahu sepertinya Partai Demokrat ini kok sangat ngotot gitu dengan pembangunan gedung baru yang harganya fantastis bisa saya bilang. Bisa dijelaskan mungkin Mbak? Ya, sebetulnya bukan hanya fraksi Partai Demokrat saja yang menyetujui. Itu sebuah yang sudah melalui sebuah proses mekanisme pembahasan di DPR yang dilakukan melalui rapat konsultasi sesama antar fraksi. Jadi memang kebetulan ketua DPR-nya itu dari Partai Demokrat. Beliau kan yang mewakili berdasarkan keputusan rapat konsultasi. Jadi saya kira pembangunan gedung DPR bukan sebuah rencana yang memang pada periode 2009 ini. Ini kan multi years yang sudah dilakukan dari tahun 2008, yaitu periode yang lalu. Jadi berkesinambungan. Mengenai angka yang cukup fantastik, saya kira sudah dijelaskan oleh beberapa anggota DPR yang lain bahwa angka yang cukup fantastik itu barometernya tentunya ada. Bahwa yang diperkirakan rencana itu adalah 7 juta per meter. Itu satu standarisasi bangunan negara yang saya kira ya memang proporsional dan itu memang yang sangat sederhana. Kalau dilihat fantastiknya itu yang seperti apa. Mungkin karena memang kelihatannya anggarannya 1, sekian triliun, jadi dianggap itu sebuah bangunan yang super lux atau super mewah. Iya, memang karena angkanya sampai triliunan itu kesannya sangat fantastis sekali Mbak Vera gitu. Itu yang menyebabkannya. Jadi kan walaupun penjelasan seperti Mbak Vera bilang tadi dengan itu sudah proporsional, tapi setelah dikumpulkan semua anggaran itu menembus angka 1 triliun. Nah ini yang menjadi keberatan mungkin bagi rakyat. Ya, ini lagi-lagi angka tersebut adalah merupakan satu kajian yang sudah prosesnya memang sangat panjang. Kebetulan saya sudah 2 periode dan saya tahu sekali sejarah ketika wacana untuk membangun satu grand design kompleks DPR. Kalau mungkin masyarakat ini kan gedung terbuka, bisa melihat kantor saya itu sepertinya ini kantor anggota DPR nih seperti ini nih, nggak salah. Itu banyak sekali. Bagaimana keadaannya sekarang? Keadaannya itu kita udah umpel-umpelan. Wah, miris sekali. Saya punya 2 staf ahli, saya punya asisten pribadi,
Dan kapasitas Nusantara 1 itu dibangun untuk kurang lebih 900 orang. Sekarang anggota DPR ada 560 kali 2 kali 3 staf ahli, berikut dengan staf kesekjenan. Jadi belum juga staf ahli fraksi, staf ahli komisi, staf kesekjenan dan beberapa pegawai yang ada di situ. Itu sudah over capacity dan di situ jumlahnya kurang lebih ketika kita sudah mulai mengkalkulasi 3.000 orang yang berada di gedung Nusantara 1 yang ketika direncanakan gedung itu hanya bisa menampung, tidak bisa melebihi angka 1.000. Iya, saya bisa langsung ke Bang Rey sekarang ya. Kalau Bang Rey sendiri melihat rencana pembangunan gedung DPR ini bagaimana nih Bang? Ya, menurut saya sederhana sekali melihatnya ya. Kita coba aja dengan audiens yang hadir di kesempatan ini. Misalnya, kalau saya tanya, apakah kawan-kawan setuju dengan rencana DPR untuk membangun gedung baru? Saya ulangi sekali, apakah Anda setuju? Saya merasa nggak ada satupun yang mengatakan setuju gitu ya. Jadi hampir seluruh mengatakan tidak gitu. Karena ada 3 prinsip menurut saya yang penting di sini ya. Pertama adalah prinsip soal sejarah ya. Sudah disebutkan sebenarnya berkali-kali. Nah ini yang misleading dan memang harus yang kami tengah lagi selidiki juga ya. Karena menurut Panja rencana pembangunan gedung ini termasuk sebetulnya perbaikan DPR secara menyeluruh bukan hanya gedung gitu. Itu sudah ditolak seluruhnya ini. Gitu. Tiba-tiba 2009 Desember 2009 rencana ini dikembalikan lagi karena anggota DPR yang baru. Seluruhnya sudah ditolak. Desainnya, grand design, macam-macam gitu ya. Yang kedua adalah soal biaya tentu saya yang sampai sekarang kita nggak tahu persisnya ini. Yang 1,1 ini final apa enggak? Karena awalnya kan 1,8. Ya, jangan-jangan perempat final. Jangan-jangan masih ini nih apa namanya dari awal ini ya kan. Nah, yang terakhir kalau disebutkan ini dalam konteks peningkatan kinerja, yang anehnya menurut saya adalah gedung ini sebetulnya merupakan tahapan terakhir dari proses peningkatan kerja itu. Yang penting diperbaiki dulu apa? Sistem politiknya seperti apa? Rekrutmen anggota DPR-nya seperti apa? Tatipnya di DPR seperti apa? Kode etiknya di DPR seperti apa? Mekanisme sidangnya seperti apa? Mekanisme pengambilan keputusan seperti apa? Baru terakhir itu gitu. Baik, mari kita rehat sejenak ya Pak ya. Dan pemirsa kami akan segera kembali saat lagi, jadi jangan kemana-mana, tetaplah di Demokrasi. Alfabet dong. Nah kalau kita udah dengar komentar dari pemirsa, kita pengen tahu dong komentar-komentar dari rekan-rekan mahasiswa dan teman-teman dari sekolah ini gimana nih? Silakan, Mbak Dewi. Ya, terima kasih Jeng Franda, dan kalau tadi kita sudah mendengar seperti apa komentarnya dan sekarang langsung saja akan kita dengarkan pendapat dari rekan-rekan mahasiswa yang hadir studio, pendapat mereka mengenai pembangunan gedung baru DPR nih Mas. Iya, kita akan pilih, silakan siapa dulu Dewi? Ini. Tangan langsung. Bener-bener mahasiswa yang sangat vokal nih. Betul, Dengan betul. Mas siapa? Nama saya Fahrul Rozi dari Universitas Trunojoyo Madura. Nah ini pendapatnya gimana nih Mas? Ya, jadi seperti ini, sangat lucu sekali ya. Dari tadi siang saya lewat di depan gedung Dewan, saya kira masih sangat megah sekali. Apa tadi sempat mau direnovasi, sebenarnya kan di belakang masih belum ambruk. Jadi nunggu ambruk dulu. Iya. Kasihan dong Mbak Vera-nya ya. Iya dong, Oke, gimana? gitu. Gimana? Artinya bukan ambruk, tapi ya kita harus maksimalkan dulu kinerjanya. Jika nantinya ada uang lebih, uang sisa, baru. Oh, jadi anggota DPR harus Iya, ditabung ya. Harus nabung dulu. Terima kasih. Saya akan cari juga di sini ada di sini ada pelajar. Nah, coba ini nih coba ini. Ini kalau dilihat kan coba kayak Afgan. Ya, namanya siapa? Nama saya Reviana Nitya dari SMA Cendrawasih 2. Oke, kalau menurut Revi gimana? Ya menurut saya sih saya tidak setuju. Karena kinerja DPR saja saat ini masih kurang. Jadi menurut saya uang untuk membangun gedung baru itu lebih baik diberikan kepada daerah-daerah yang belum maju. Oh, saya kira buat dia buat jajan. Oh iya, buat daerah maju. Iya. Terus? Ya. Lalu bisa juga untuk meningkatkan pendidikan. Nah, sekarang kita tanya ke Mbak Vera, gimana Pak menanggapi teman-teman mahasiswa tadi dan juga ada komentar dari pemirsa? Ya, untuk menanggapi beberapa komentar yang memang mengatakan bahwa tidak layak untuk dibangun gedung baru, sekarang saya ingin tanyakan kembali, apakah pemerintah kita dan DPR itu tidak pernah melakukan yang namanya melakukan kebijakan anggaran memberikan yang namanya untuk kesejahteraan masyarakat? Kan sudah ada.
program tersebut dari periode lalu sampai periode ini, dan itu sudah ada, sudah berjalan. Yang namanya infrastruktur daerah, pemerintah sudah memperlakukan dan DPR sangat mendukung, dan semua kesejahteraan sosial itu sudah ada programnya. Bukan berarti kita menyampingkan program sosial itu tidak ada, bahwa kita juga melakukan itu sudah ada porsi-porsinya. Kalau ini memang harus dialokasikan untuk pendidikan, pendidikan kita sudah 20%, sudah memenuhi target. Dan itu semua sudah berjalan. Jadi memang kebutuhan yang ada saat ini memang itu sifatnya urgent. Ya, artinya Mbak Vera ingin mengatakan bahwa DPR ini bekerja sebetulnya. Tapi kita nanti akan tanya ke tanggapan dari Bang Ray. Saya sampaikan sedikit dulu. Karena selama ini opini yang dibangun terhadap DPR itu selalu yang memang prestasi DPR itu tidak pernah dilihat. Yang jeleknya saja, ketika kita membahas sampai jam 2 pagi, 3 pagi, apakah kita di cover oleh media? Tidak, dan siang paginya kita harus sidang, dan sidang itu kita di syuting, di shoot ketika kita lagi tidur lelap karena kita kecapean. Nah itu yang memang opini itu terus yang selalu. Baik, nanti kita akan tanya pada Bang Ray apa emang nih DPR ini dicap jelek-jelek aja, padahal kalau dari Mbak Vera banyak juga yang bagus yang baik, tapi tetaplah demokrasi. Iya, pemirsa tetaplah di Demokrasi karena saat lagi kami akan segera kembali. Jadi jangan kemana-mana. Hayalan ini setinggi-tingginya, seindah-indahnya, tempatku memikirkannya. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Demokrasi dan kita lanjutkan perbincangan mengenai wakil rakyat untuk siapa. Dan saya ingin langsung ke Bang Ray nih, menanggapi penjelasan dari Mbak Vera tadi. Tadi sepertinya Mbak Vera menjelaskan sangat disayangkan saat ini image DPR di mata masyarakat sangat buruk begitu ya. Seolah-olah tidak ada kinerja yang baik, tidak ada prestasi yang membanggakan. Bagaimana menurut Bang Ray? Ya, ini kan hukum alam saja. Di era yang transparan seperti ini, saya pikir penilaian-penilaian publik itu menjadi sangat objektif ya. Jadi memang kalau tidak ada ya apa ada yang mau diceritakan kan, itu yang jujur gitu. Jadi kalau artinya menurut Anda memang tidak ada prestasi dari DPR? Sejauh ini dari mana ya aspek menilainya? Karena agak sulit kita. Kalau tadi Mbak Vera mengatakan kami sampai jam 2 pagi, sampai jam 3 pagi rapat. Ya rapat ngapain harus jam 3 pagi gitu loh. Kalau bisa jam 11 malam kita selesaikan jam 11 malam. Dan harus diingat ya rapat di DPR itu menurut saya juga salah satu yang menurut saya direkomendasikan oleh tim panja yang dahulu. Karena rapat-rapat yang tidak efektif pada dasarnya juga tidak membahas yang substansial. DPR ini merasa kalau nggak ada gedung kinerja nggak baik. Kira-kira begitu loh. Publik merasa Anda bekerja dulu dong yang benar baru kita kasih gedung. Kan kira-kira gitu. Gini saja. Penjelasannya bagaimana kita mulai? Kita mulai saja dengan penjelasan hampir dalam 2 tahun ini sekitar 5 fasilitas yang diminta oleh DPR itu telah ditunaikan oleh masyarakat. Awalnya dahulu mereka minta supaya ada penambahan staf ahli, dikasih dari 1 jadi 2. Mereka minta supaya dinaikkan gaji semacam reses, dikasih oleh publik. Mereka diminta supaya gedung DPR itu dikasih PC bagi setiap staf ahli 1, dikasih oleh kita. Diminta oleh DPR supaya gedung DPR itu ada semua, lantai itu televisi macam-macam, dikasih oleh rakyat ya. Terakhir mereka minta supaya ada uang pembangunan gedung aspirasi namanya, itu ditolak oleh publik. Terus studi banding kemana-mana mereka jalan-jalan ke seluruh dunia, meskipun kita kritik mereka tetap jalan terus gitu ya. Dan setelah diberikan seluruh fasilitas itu oleh rakyat, apa yang terjadi? Alih-alih kinerja mereka meningkat, yang terasa adalah makin menurun. Dari 100 prolegnas yang dicanangkan, yang selesai hanya sekitar 8 dalam 2010 yang lalu gitu. Ada korelasinya nggak Pak gedung baru dengan kinerja Mbak? Begini. Tadi Anda mengatakan bahwa kinerja DPR itu sangat buruk, ya itu satu. Dan yang kedua mengenai kenapa kok rapat itu tidak efektif. Kenapa dibikinnya tidak pagi? Kami rapat sidang itu dimulai dari jam 9 pagi sampai jam 12 dan tidak ada masa waktu tertentu. Pembahasan kalau kita lakukan hanya oke, setuju, jebret.
kita ini rubber stamp dong. Rakyat akan menanyakan bagaimana sikap DPR, kok tidak kritis dengan apa yang diajukan oleh pemerintah. Lagi-lagi kami lagi nanti dipersalahkan. Interupsi pimpinan? Ya, silahkan, Seperti Jeng Dewi. itu. Nah ini nih pimpinan yang saya heran nih dari tadi saya perhatiin Mas Mucle nih ya. Meskipun Kenapa? semua orang, banyak orang yang menolak pembangunan gedung baru DPR. Tapi saya dengar-dengar ya Mas Mucle ini nampaknya mendukung pembangunan gedung baru DPR. Ya orang umpal-umpalan kerjanya di situ. Jangan-jangan ada main nih, jangan-jangan dapat jatah juga, ada dapat proyek. Ish, jangan suka fitnah. Itu nggak benar kalau ada orang mengatakan saya itu dapat proyek. Yang benar Dapat jatah iya? Bukan. Yang benar itu saya lagi mencari proyek. Wah. Sama aja. Bisa banget, benar. Karena begini ya. Adinda dengerin. Karena biayanya itu triliunan. Masa sih sedikit pun saya nggak kecipratan? Oh, hebat banget nih Pak Mucla nih, bisa aja cari peluang bisnis ya. Tapi kalau saya boleh tahu emang Pak Mucla itu ngincer apa sih dari pembangunan gedung DPR ini? Sebetulnya saya tuh mau ngincar Adinda. Iya, pembangunan gedung DPR. Pembangunan gedung ya, pembangunan gedung beda. Gak usah curcol deh Pak Maaf, Mucla. saya tuh kalau bicara sama dia suka hilaf. Sebetulnya gedung baru DPR ini kan ada fasilitas kolam renang. Nah, saya itu berniat mau ikutan tender sebagai pemasok pelampung. Jadi saya melihat bahwa anggota DPR yang tidak bisa berenang itu tidak usah khawatir karena akan disediakan pelampung dengan berbagai macam tipe. Dan disesuaikan dengan warna partainya. Gitu. Kalau gitu berarti Pak Mucla ini harus menyediakan pelampung warna biru lebih banyak dong. Oh, sudah pasti. Iya kan? Iya. Nah kalau saya boleh saran, tapi Ya. saran saya nggak gratis, jadi nanti harus bagi sama saya 50-50 ya. Oh. Kalau saya boleh saran ini ya, pelampungnya kalau bisa warna kombinasi juga. Jadi ini setuju mungkin nih, kayak roti bakar nih. bukan warnanya, Warna, oke. mungkin biru sama kuning, biru sama hijau gitu kan. Wah itu bagus, sudah pasti. Tapi saya tidak akan menyediakan warna kombinasi biru sama merah. Karena sampai sekarang masih belum ketemu itu. Baik, kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk narasumber kita. Terima kasih Mbak Vera, terima kasih Bang. Ya, dan pemirsa tetaplah bersama kami karena saat lagi kita akan memulai sidang yang akan bahas mengenai benarkah ujian nasional bocor. Tetaplah di Demokrasi. Aku jatuh cinta, ku jatuh cinta. I am falling in love, I'm falling in love with you. With you. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Demokrasi. Dan pemirsa, sebuah majalah remaja menurunkan liputan khususnya mengenai ujian nasional bocor. Benarkah ujian nasional bocor? Inilah yang akan menjadi agenda sidang kita pada malam hari ini dalam Sidang Dewan Parodi Rakyat. Ya, untuk bicarakan masalah ini sudah hadir dua orang narasumber di ruang sidang. Yang pertama telah hadir seorang wartawan dari majalah Hai. Kita berikan tepuk tangan untuk Rahmat Budiman. Selamat malam Mas Rahmat, terima kasih sudah hadir Demokrasi. Dan narasumber kita berikutnya adalah seorang anggota Komisi 10 DPR RI dan juga seorang Grandmaster Catur Kebanggaan Indonesia. Kita berikan tepuk tangan untuk Utut Adianto. Selamat malam Mas Utut. Terima kasih sudah hadir Demokrasi. Baik, silakan pimpinan. Terima kasih Melani. Dan pemirsa, benarkah ujian nasional bocor lagi? Bocor lagi? Inilah yang akan menjadi agenda sidang kita pada malam hari ini. Dan anggota Dewan yang terhormat, dengan ini sidang saya buka. Dan saya bisa langsung kepada Mas Rahmat ya, kan majalah Hai ini baru-baru ini menginvestigasi tentang kebocoran soal UN. Nah, lalu hasilnya sendiri memang terjadi kebocoran? Ya, mungkin yang pertama kalau dibilang bocor sebenarnya belum bisa dipastikan bocor. Tapi yang kami soroti di sini adalah lebih ke aksi. Kami menyebutnya informan ya, informan bocoran yang biasanya baru kelihatan aksinya itu paling lambat itu 2 minggu sebelum UN digelar. Nah ini kami sudah mendapati aksinya itu sudah bisa dari sebulan sebelumnya. Bahkan di awal tahun pelajaran sudah ada beberapa informan yang
ya ibaratnya sudah pamer jasa lah seperti itu. Jadi kalau dibilang bocor, kami mengambil itu sebagai headline kami karena mereka sudah menjamin ini jawaban yang pasti benar seperti itu. Dan model-model jasa yang ditawarkan itu seperti apa, Mas? Jawaban, Mas. Jawaban. Jawaban. Jadi ada informan yang menawarkan jawaban. Ya. Dan ini selalu terjadi setiap tahun. Dari penelitian, dari reportase yang kami lakukan tiap tahun ya, selalu ada seperti itu. Paling tidak saya sudah mengamatinya dari 3 tahun lalu, dan mungkin teman-teman SMA yang lain juga sudah dari tahun-tahun sebelumnya ini sudah ada seperti itu. Cara mereka beraksi seperti apa? Beda-beda cara ya, tapi kebanyakan yang selama ini masih lazim dipakai adalah nanti ada koordinator di sekolah. Koordinator ini biasanya anak sekolahnya, dia akan menerima jawaban via SMS dan kemudian lewat SMS, dan kemudian jawaban ini disebarkan ke seluruh temannya di satu sekolah itu. Nah, cara berhubungan dengan apa namanya Informan dengan itu. informan ini dengan pelajar ini gimana gitu? Ada kalau koordinator kan anak sekolah ini, Iya, betul. Gimana dia bisa merekrut menjadi koordinator gitu? Kalau koordinator biasanya lebih ke inisiatif anak SMA itu sendiri ya. Oh, jadi mereka sendiri Iya, inisiatif ya? Karena ini sudah dari bertahun-tahun ngelihat UN menurut mereka susah gitu ya. Kemudian mereka inisiatif untuk cari cara cepat untuk bisa lulus SMA, bisa lulus UN ini, dan ya satu-satunya jalan yang menurut mereka paling cepat adalah dengan cari bocoran UN, dan ini ternyata banyak penyedia bocoran ini, dan biasanya yang dengan mengumpulkan satu kelas atau mungkin satu angkatan dibagi dalam 2 tim, nanti akan dipilih satu koordinator yang akan bertemu langsung dengan katakanlah tadi informan bocoran ini. Yang menunjuk itu menjadi koordinator siapa? Dari teman-teman SMA itu juga. Oh, jadi mereka satu Jadi kelas mereka menunjuk juga. koordinator, Iya. nanti koordinator itu mencari informan Iya. itu. Ibaratnya katakanlah saya siswa kelas 3 SMA gitu ya. Saya tahu ada bisa mencari bocoran. Ada sumber-sumber bocoran itu, kemudian saya bisa ngumpulin teman-teman saya katakanlah satu kelas, kemudian saya ditunjuk atau mungkin saya menunjuk teman saya untuk jadi koordinatornya yang nanti akan berhubungan sama informan tadi. Seperti itu. Saya sudah akan bertanya ke Mas Utut, tapi tadi Mucle katanya ingin langsung bertanya kepada Bang Utut, silakan. Ya, ini Mas Utut, saya mempunyai beberapa data mungkin yang bisa dijawab oleh Mas Utut berkaitan dengan kebocoran UN. Nah, ini coba kita lihat datanya berikut ini ya. Ini kira-kira dalam 2 langkah bagaimana caranya si putih bisa mengalahkan si hitam. Pak Mucle. Ini catur, bocoran catur itu. Itu berarti minta bocoran gimana putih menang. Tapi kan ini Grandmaster. Beda. Ujian nasional dulu, ya. Baik, pantasan ngotot banget saya ingin tanya ke Mas Utut ya. Mas, ini kan menarik sekali penjelasan yang disebutkan oleh Mas Rahmat tadi gitu. Ternyata dari anak-anak sekolah pun, mereka pun kasakusuk untuk mencarikan bocoran. Nah, ini Anda sebagai anggota DPR melihat ini seperti apa, Mas? Kita tentu akan pertama melakukan pada saat ujian nasional kita akan melakukan fungsi pengawasan sesuai tupoksi kita. Tetapi yang lebih ingin saya soroti sebetulnya ujian nasional ini kan satu keniscayaan dalam sistem pendidikan. Bahwa evaluasi belajar itu memang satu keniscayaan. Yang disampaikan oleh Bung Mate tadi adalah kejadian yang makin menggejala gitu. Artinya mudaratnya makin banyak. Kalau kita lihat kan biasanya ada istighosa kubro, kemudian ada yang bunuh diri. Dan kalau ini kan bahwa tahun lalu kita memiliki data ada 267 sekolah yang tidak satupun siswanya lulus. Artinya yang disampaikan tadi itu varian tadi berlangsung. Pemerintah sendiri ketika raker dengan kami menyatakan akan membuat 8 varian soal. Jadi sulit sekali untuk sebenarnya melakukan kecurangan. Dia tidak tahu si anak itu dapat soal yang mana. Jadi ini kan lebih dari sikap anak-anak dalam menghadapi situasi yang sangat menegangkan. Padahal kalau kita memahami pendidikan, esensi pendidikan bukan untuk menakut-nakuti, tetapi esensi pendidikan bahwa evaluasi bagian dari keniscayaan dan evaluasi ini adalah
salah satu jalan menuju goal akhir. Kalau goal akhir kan membuat manusia Indonesia lebih baik dari yang ada sekarang. Kalau bahasanya Pak Nuh, insan kamil. Kalau saya sendiri mengharapkan manusia Indonesia ke depan tuh manusia yang mandiri dengan ilmu yang mereka peroleh, dan yang kedua taat hukum. Ya, tapi Mas, setiap tahun selalu ada berita mengenai bocoran, ya, kemudian juga mengenai ujian nasional yang tidak berlangsung dengan baik karena ada melibatkan sekolah yang ikut membocorkan gitu ya di berita di media, kemudian seperti juga ada informan yang juga sudah menyediakan jasa gitu. Bagaimana Mas Utut, apakah ini masih layak dilakukan ujian nasional ini sebenarnya? Kalau dari tujuannya kan mereka ingin mengetahui secara pasti, mengukur secara pasti sampai sejauh mana penyebaran pendidikan itu dan juga kompetensi nantinya. Tetapi kan di lapangan kendala seperti ini memang tidak bisa dihindarkan karena antara lain guru tidak ingin muridnya tidak lulus. Mereka ingin nilainya baik. Gurunya sendiri prosedurnya tidak mengawasi di tempat di mana mereka mengajar. Biasanya ditukar ke tempat yang lain, tapi pada umumnya kan mereka kenal satu sama lain. Nah, mereka biasanya melakukan saling tukar-menukar informasi. Tetapi lepas dari itu, ujian nasional sebenarnya kalau kita balik ke tahun 50 ke 60 itu namanya ujian penghabisan. Saat itu bahkan tidak boleh ada nilai 4 dan soalnya bukan multiple choice seperti ini, esai. Jadi sebenarnya ini yang harus kita tanamkan ke anak didik kita bahwa ujian ini jangan dianggap berat, ini adalah suatu proses kewajaran. Dan ini juga bagian dari sistem untuk nantinya masuk ke perguruan tinggi. Nah, yang paling kita perlu amankan, perlu kita jaga adalah jangan sampai potensi anak yang sebenarnya tidak pada mata pelajaran tertentu terjegal. Itu sebabnya kemarin kita di DPR berhasil mendorong formula yang baru yang disetujui yang saya merasa itu lebih berkeadilan, yaitu gabungan nilai, jadi rapot semester 3, 4, 5 ditambah ujian sekolah, ditambah ujian nasional, sehingga itu paling. Kalau tadinya kan ujian sekolah harus lulus, ujian nasional harus lulus. Mutlak begitu ya? Mutlak, sehingga hasilnya ada 10% ketidaklulusan, walaupun pada akhirnya ada ulangan susulan yang menghasilkan 98% juga ujung-ujungnya lulus. Jadi artinya di tahun ini tidak ada ujian ulang begitu? Tidak ada ujian ulangan, tetapi semua faktor, jadi sekolahnya juga diberi kepercayaan dengan ujian sekolah termasuk dihitung, dan nilai semester 3, 4, 5 untuk mata pelajaran yang diujikan di ujian nasional juga dihitung. Jadi semuanya proses belajar mengajar di sekolah juga dihargai. Saya ke Mas Mate, ini kita punya slide di sini yang kita ambil dari majalah Hai. Nah, ini menyebutkan ada paket-paket, ada uang, ada barang. Jadi ini paket-paket untuk mendapatkan soal. Ini ada paket hemat. 1 juta rupiah. 1 juta rupiah cuma mendapatkan 60% jawaban benar. Iya, betul ya. Kemudian 2 juta rupiah itu bisa mendapatkan 80% jawaban benar. Nah, sementara kalau paket ini 7 atau 8 juta, nah itu bisa dapat jawaban lebih banyak lah yang benar gitu ya. Nah, ini ada paket-paketnya nih. Nah, apa betul? Ini bisa dijelaskan nggak, Mas? Ya, sebenarnya di lapangan masih banyak varian-varian lagi. Cuman ini yang umum yang kami ambil di sini. Untuk yang paket pertama itu sebenarnya anak-anak bisa memilih mau bayar per satu mata pelajaran, katakanlah mau matematika saja gitu. Mereka bisa milih antara yang 1 juta per mata pelajaran atau 2 juta. Tapi kalau nanti mereka mau ibaratnya satu paket seluruh soal dalam satu hari, totalnya biasanya 12 atau 13 juta seperti itu. Nah, kalau ini dengan jaminan sekian persen benar gitu. Yang paket pertama tadi yang 1 juta rupiah itu 60% benar, yang satu yang 80% itu yang 2 juta rupiah. Sementara kalau mau dapat paket keseluruhan yang lebih hemat itu 7 atau 8 juta, tapi sang informan tidak bisa memberikan kepastian ini benar atau tidak. Jadi gitu. nggak ada jaminan Nggak ya? ada jaminan seperti itu. Jaminan ini sendiri sebenarnya juga bukan dalam berarti, wah, gue nggak lulus, balikin uang gue, nggak seperti itu. Tapi Jadi nggak bergaransi ya, ya? jadi sebenarnya pada kenyataannya Nggak lulus tanggung sendiri gitu ya? Uang kembali ya? pada kenyataan di lapangan lebih ya mungkin karena memang masih teman-teman masih SMA ya, mereka lebih berpikir
cepatnya aja gitu. Mereka tidak berpikir garansi buat gua apa nih Itu gitu. 1 juta untuk 1 orang atau bisa kolektif gitu, Kolektif. Mas? Oh, jadi mereka Iya, patungan ya? Makanya ini ada tim dan ada koordinator itu Bagus gunanya. juga Mas, membangun semangat gotong royong juga sebenarnya sih. Itu untuk patungan di sana, Mas. Ya, interupsi pimpinan. Ya, silakan. Nih, kalau saya perhatikan ya dalam beberapa tahun terakhir ini ujian nasional ini menjadi sesuatu hal yang menakutkan bagi teman-teman atau anak sekolah gitu, menjadi sebuah momok yang menakutkan. Nah, ini pada waktu mereka menjelang ujian nasional, ini mereka secara mental saja, ini mereka tuh sudah nampaknya tuh apa ya, tidak tenang atau gelisah yang akhirnya mereka tidak percaya diri dan bahkan mencari kayak bocoran-bocoran gitu. Iya benar Mbak Dewi. Lah iya sekarang kalau bocorannya itu benar. Nah kalau bocorannya salah, kan berarti 2 kali bodohnya, ya kan? Udah mental dan nyontek, bodoh ya. Udah nyontek, salah pula yang dicontek gitu kan? Saya berasa diomelin 2 istri. Sini kemari. Tapi ini luar biasa ya. Ujian mengharapkan bocoran itu sudah sangat tidak benar sebetulnya, ya kan? Janganlah membohongi diri sendiri kita ini. Saya setuju sekali apa yang dikatakan oleh Adinda. Siapa ini? Dewi. Zulkifli. Dewi. Dewi Kumawi. Oh Dewi ya. Begini, Dewi Zulkifli kan. Jadi begini, saya setuju dengan Adinda Dewi. Nih, persiapkan diri dan kepercayaan diri itu menjadi modal untuk menghadapi ujian nasional. Jadi seperti saya itu dulu waktu zaman saya kuliah, sekolah, itu semua soal itu saya jawab. Saya bisa jawab tanpa ada yang tertinggal sedikit pun. Tunggu. Pak Mucla bisa jawab semua soal. Kok saya nggak percaya ya? Emang beneran? Adinda jangan percaya sama saya. Adinda percaya sama Tuhan. Nggak, tapi emang beneran Pak Mucla bisa jawab semua soal itu. Berarti harusnya lulusan terbaik dong Pak Mucla. Udah cukup. Makanya Adinda itu dengar dulu kalimat saya. Ini belum selesai. Saya itu menjawab semua soal jawaban itu. Tapi belum tentu benar. Yang penting saya jawab. Pede. Ya sudahlah ya, kita rehat sejenak ya. Dengan ini sidang saya skors. Ingin katakan padanya bahwa aku cinta dia. As long as you're here with me, I don't care who you are, where you're from, don't care what you do, as long as you love me, baby. Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Demokrasi dan kembali kita lanjutkan sidang yang membahas mengenai ujian nasional. Tapi sebelum kita lanjutkan, saya ingin memperkenalkan terlebih dahulu teman-teman mahasiswa yang telah hadir di sini. Yang pertama telah hadir teman-teman dari Universitas Trunojoyo Madura. Kita berikan tepuk tangan, ramai sekali, didampingi langsung oleh pembantu rektor 3-nya Pak Budi. Dan berikutnya juga telah hadir teman-teman, Bu, ini adik-adik ini ya, adik-adik SMA dari SMA Cendrawasih 2. Kita berikan tepuk tangan, didampingi langsung oleh Bapak dan Ibu gurunya. Terima kasih Bapak dan Ibu sudah hadir Demokrasi. Baik, dan kami persilakan pimpinan. Ya, terima kasih. Dengan ini sidang kita lanjutkan dan skors saya cabut. Dan saya langsung saja ke Mas Matek ya. Ujian nasional ini kan adalah rahasia negara. Lalu dari mana informan ini mendapatkan kebocoran itu ya? Saya pikir ini udah jadi rahasia umum juga mungkin ya. Yang saya dapatkan dari lapangan, informan ini mereka pegang, katakanlah kami menyebutnya orang dalam gitu. Bahasa informan ini pun orang dalam. Jadi ada beberapa pihak yang bisa menyalurkan soal-soal itu untuk kemudian nanti dibuatkan bocorannya seperti itu. Nah, orang dalam ini yang memang belum bisa kami ungkap ya, karena memang reportase kami kemarin pun memang belum sampai ke sana gitu. Kami baru sebatas informannya saja untuk kemudian disalurkan ke koordinator masing-masing sekolah. Seperti itu. Jadi sebenarnya juga sudah mereka mempunyai akses untuk mendapatkan itu sebenarnya. Nah ini Mas Utut, ini rahasia negara, tapi sebenarnya juga ada akses untuk bisa mendapatkan rahasia negara ini gitu Mas. Ya, ini nanti kita tanyakan kepada Pak Nuh selaku otoritas tertinggi pendidikan. Artinya
kita tidak boleh skeptis akan jurnalisme investigasi kawan kita dari HAI ini. Ini kan memperluas cakrawala dan nanti kan teruji pada saat ujian. Kalau 8 varian soal itu bisa terjawab dengan jawaban dari kawan-kawan yang bisa dikumpulkan informan, berarti betul. Dan ketika betul itu harus segera dan tidak boleh ada lagi, walaupun saya sendiri masih meyakini ini varian ini kecil sekali kemungkinannya gitu. Dan yang paling perlu kita jaga sekarang kepada adik-adik yang akan segera ujian ini, kita besarkan mentalnya, dan ujian itu jangan dianggap serem-serem amat gitu. Dulu kita juga ngelewatin. Saya ke Mas Bata lagi. Mas, di majalah HAI sendiri disebutkan ada angka 80% ujian nasional bocor. Nah, itu angka itu dapat dari mana, Mas? Angkanya itu kami dapat dari yang tadi paket pertama. Jadi 80% itu kita mengutip dari narasumber kami ya. 80% pasti benar. Jadi kami pajang itu sebagai headline. Gitu. Jadi dari narasumber itu yang mengatakan bahwa 80% dari bocoran ujian nasional yang mereka punya itu adalah benar ya. Yang seperti dibilang Mas Utut tadi, ini jago dari marketingnya gitu. Jualan ya. Tapi setiap tahun peminatnya semakin meningkat atau ada penurunan? Karena dibilang oleh Mas Utut tadi sebetulnya sudah banyak perbaikan ujian nasional. Gimana dari investigasi Anda? Iya, sebenarnya ini juga waktu awal menurunkan ini ya, kita juga sempat, karena sebelumnya kita juga sempat wawancara Wamendiknas juga, dan di sana beliau mengatakan seharusnya tahun ini teman-teman di SMA lebih santai, karena tadi dengan sistem baru yang kelulusan itu lebih ramah untuk siswa SMA, harusnya tidak ada seperti ini. Tapi kenyataannya kebetulan saya sudah dapat informasi ada bocoran, dan kemudian banyak peminatnya itu sudah dari awal tahun ajaran. Nah, ini dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, gejolaknya tidak sampai sejauh ini gitu. Dan informan yang saya dapatkan waktu saya wawancara dia mengaku sudah kebanjiran pesanan gitu. Ya buat saya itu. Jadi untuk ujian nasional yang akan datang udah banyak kebanjiran pesanan. Pesanan ya. Ya itu saya sendiri juga cukup kaget. Sementara yang sebelumnya, tahun-tahun sebelumnya saya lihat agak sulit untuk mendapatkan ini. Justru tahun ini lebih mudah gitu. Ya, baik. Mas Utut, ini ujian nasional tingkat SMA dan sederajat akan diadakan tanggal 18 sampai 21 April ya. Dan saat ini soal-soal UN sudah bocor, di Tengah Rai sudah bocor. Apa yang dilakukan Komisi 10 saat ini? Ya, kita akan segera mengundang Kemendiknas untuk membicarakan masalah ini. Dan nanti kita tentu juga undang Saudara Mate untuk mempresentasikan. Jadi kalau ini kan masih datanya juga harus terukur gitu. Ini apalagi tadi disebut paket-paket itu dan kebanjiran pesanan. Kalau buat orang kayak saya yang sangat serius bahwa edukasi itu kan fundamen. Edukasi itu kan bukan sekadar lulus atau tidak. Edukasi itu kan mengupgrade kualitas kita secara keseluruhan. Jadi ini memang masalah serius. Artinya kita berterima kasih ada orang kawan-kawan dari HAI yang serius. Dan nanti kita akan tanyakan kepada Kemendiknas. Tentu saya nggak bisa tanya sendiri karena ini wilayahnya Kemendiknas. Dan kalau ditanyain saya juga menduga Pak Nu juga belum tahu. Karena dia kan tentu tidak ngurusin soal. Yang dia perlu jamin sebagai penguasa tertinggi pendidikan adalah bahwa soal itu tidak bocor. Dan kalau ini bocor ini sudah nggak usah banyak cincong, pidana. Nah ini udah masalah serius ini. Dan ini dampaknya luar biasa. Oke, interupsi pimpinan. Ya, silakan. Ya, kalau menurut berdasarkan pengamatan saya, sepertinya selama ini adik-adik pelajar ini lebih terjebak pada menghafal soal gitu daripada memecahkan soal. Padahal kan di era kompetisi global sekarang ini yang namanya pemikiran kreatif, jenius itu kan sangat dibutuhkan gitu. Weh, benar sekali Jeng Franda, saya setuju dengan pendapat Jeng Franda. Ya memang kita saat ini nih harus bisa menyemangati atau memotivasi adik-adik pelajar kita agar mereka mempunyai semangat, tidak hanya mempunyai semangat menghafal saja, tapi juga mempunyai semangat untuk memahami apa yang harusnya dipelajari, itu yang paling penting. Iya. Agak kena ya. Iya, hampir kecolok lagi saya. Aduh.
Tapi begini, ini menarik sekali bicara soal mental pelajar kita, kemudian sampai mengarah kepada menghafal tadi. Ada pepatah lama yang mengatakan bahwa banyak menghafal itu banyak lupa. Sedikit menghafal, sedikit lupa. Maka tidak menghafal, tidak akan lupa-lupa. Jadi jangan dihafal. Jangan dihafal ya Jadi semuanya lupa. ya. Sekali lagi, terima kasih kepada narasumber kita Mas Utut, terima kasih banyak Mas Mate. Mudah-mudahan kualitas pendidikan anak-anak Indonesia kita lebih baik lagi di masa yang akan datang. Baik, pemirsa terima kasih atas kebersamaan Anda di Democrazy. Jangan lupa saksikan Democrazy setiap hari Minggu malam jam 21.05 waktu Indonesia Barat. Dan jangan lupa follow kami di Twitter di @democrazymetro. Terima kasih dan silakan pimpinan. Anggota Dewan yang terhormat, dengan ini sidang saya tutup.